Hai kalian tentunya selalu dalam keadaan sehat. Bagi penggemar dan pencinta film horor, jangan kemana-mana dulu karena kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini dirilis pada tanggal 17 Oktober 2019 yang disutradarai oleh Joko Anwar. Oke, tanpa basa-basi dan bacot, zuzuzu, kita ke Film diawali dengan memperlihatkan dua wanita cantik petugas tol. Mereka adalah Maya dan Dini. Mereka sangat asing membicarakan mengenai pekerjaan mereka. Maya pun bercerita mengenai perilaku yang kurang menyenangkan dari salah satu pengemudi. Di malam itu pun pemuda itu kembali mendatangi tol, tetapi kali ini kedatangannya membuat Maya panik dan berlari keluar karena pemuda itu membawa golok. Maya tidak bisa melarikan diri dan akhirnya pemuda itu berhasil melukai Maya. Maya pun diselamatkan oleh polisi dengan satu tembakan pistol yang tepat di dahi si pemuda itu. Karena kejadian itu, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai petugas tol dan membuat usaha penjualan pakaian yang berlangsung beberapa hari saja. Maya pun berniat untuk mendatangi kampung halaman orang tuanya di desa Harjosari, dan hal itu ia bicarakan dengan temannya Dini. Karena Maya adalah teman satu-satunya, Dini pun memutuskan untuk mengikuti Maya. Di toilet, keduanya bercerita mengenai desa orang tua Maya yang mereka pun tidak pernah tahu seperti apa desa tersebut. Saat sedang buang air kecil, Maya dikagetkan dengan sepotong kertas yang tiba-tiba saja muncul dari bekas luka sayatan golok pria yang ditol beberapa malam yang lalu. Di scene berikutnya memperlihatkan Maya dan Dini yang sedang berada dalam bus. Tapi mereka harus menghabiskan semalaman di bus dan harus transit di terminal untuk mendatangi desa Harjosari. Di dalam perjalanan, Maya bertemu seorang bapak dan dia pun diberitahu kalau sepotong kertas yang ditemukan di toilet itu adalah jimat. Dia juga didatangi 3 sosok anak kecil yang selalu muncul dalam perjalanannya. Ketika tiba di terminal, mereka pun dibuat kesal oleh seorang pengemudi delman karena ia meminta bayaran dan harga yang sangat mahal untuk mengantar mereka. Kamu nih dari ke desa mana sih? tersebut. Desa Lentera Darat. Tetapi karena tidak banyak orang yang tahu mengenai desa tersebut, akhirnya mereka pun menyetujuinya. Untuk sampai di desa tersebut, mereka pun harus menempuh perjalanan berjam-jam. Mereka meminta pada pengemudi delman untuk menurunkan mereka di rumah Bapak Kepala Desa yang bernama Ki Saptadi. Di rumah itu, yang mereka jumpai hanyalah Nyimisni, ibu dari Bapak Kepala Desa. Dan di situ, mereka terpaksa berbohong kalau mereka adalah mahasiswa yang datang hendak melakukan penelitian. Karena Bapak Kepala Desanya tidak ada, mereka memutuskan untuk kembali lagi di keesokan harinya. Karena hari mulai malam, mereka memutuskan untuk bermalam di satu rumah kosong yang dulu adalah rumah dari kediaman orang tuanya, Maya. Di pagi hari, mereka dibuat heran dan merasa janggal melihat bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Karena yang mereka tempati adalah rumah kosong, Maya pun harus keluar untuk membeli makanan. Dan ketika di warung, Maya bertemu dengan penjaga warung yang tampaknya baik dan bisa diajak berkomunikasi dengan orang baru seperti Maya. Saat itu juga, Dini yang seorang diri di rumah kosong tersebut didatangi 2 pria dan Dini pun dibunuh dan dikuliti untuk dijadikan wayang kulit. Ketika pulang dan menyadari kalau Dini sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, Maya pun berusaha untuk mencarinya dan sampailah dia di rumah Bapak Desa.
yang sekaligus dalang dari meninggalnya Dini. Bapak desa pun dengan santainya mengatakan kalau dia akan membantu untuk menemukan Dini dengan menyuruh orang suruhannya. Singkat cerita, pada malam hari Maya didatangi dan diberi petunjuk dari sosok anak kecil mengenai desa tersebut. Dan disitulah untuk pertama kalinya Maya melihat bagaimana bayi dilahirkan tanpa kulit dan langsung dibunuh dan dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air. Maya diselamatkan oleh Ratih, si penjaga warung. Dia menutup mulut karena panik melihat hal tersebut dan dibawa ke rumah Ratih. Ketika tiba di rumah Ratih, mereka pun masih diikuti oleh dua pemuda dan saat itu juga untungnya Maya bersembunyi di bawah kolong meja sehingga keberadaannya tidak diketahui. Ketika dua pemuda itu pergi, Ratih pun bercerita kalau hal-hal aneh dan janggal yang terjadi di desa itu terjadi karena kutukan. Dan Maya pun harus memberanikan diri untuk mengatakan kalau suami Ratih telah mati ditembak polisi saat berusaha untuk melukainya. Karena situasi tersebut dan mereka tidak tahu apakah hidup mereka akan terus berlanjut atau sampai di situ, Ratih pun melanjutkan ceritanya mengenai kisah desa tersebut 20 tahun silam. Kisah itu diawali dari satu keluarga terkaya di desa itu, yaitu keluarga Ki Donawongso dan Nyai Sinta, yang merupakan orang tua dari Maya. Keduanya hidup bahagia, tetapi setelah 4 tahun menikah, mereka belum dikaruniai anak. Singkat cerita, di tahun berikutnya mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rahayu, yang dilahirkan tanpa kulit. Ratih juga mengatakan kalau semua warga percaya bahwa Ki Donawongso memiliki ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan anaknya. Dan akhirnya Ki Donawongso pun gila. Ia membunuh semua pemain wayang sebelum ia menghabisi nyawanya sendiri. Film pun kembali menampilkan Maya yang sedang dikejar warga. Saat itu ada seorang pria yang datang untuk menyelamatkan Maya, tetapi nasibnya pun sama seperti Dini. Ia ditembak mati sebelum ia bertemu Maya. Saat lari dan bersembunyi dari kejaran warga, tubuh Maya dimasuki hantu anak kecil. Di situ, Maya seolah-olah dibawa ke masa lalu, di mana kejadian sesungguhnya terjadi. Nyai Sinta yang berselingkuh dengan kisah tadi, si bapak kepala desa, 3 garis kecil yang dikuliti dan dijadikan wayang oleh Ki Donawongso. Tempat Ki Donawongso mengubur 3 garis kecil yang dia kuliti, serta meninggalnya Ki Donawongso yang dibunuh oleh kisah tadi. Jimat dari sepotong kertas yang Ki Donawongso masukkan di salah satu paha anaknya. Dan dari situ, Maya tahu kalau anak Ki Donawongso yang dilahirkan tanpa kulit adalah dirinya. Setelah sadar dan mendapat petunjuk, Maya mengajak Ratih untuk pergi ke tempat di mana ketiga anak kecil itu dikubur. Di tempat itu juga mereka menggali dan menguburkan kembali tulang dari ketiga anak kecil itu bersamaan dengan wayang kulit dari kulit ketiga anak kecil itu. Di sini selanjutnya memperlihatkan Maya yang sudah ditangkap dan digantung yang siap untuk dikuliti. Berkat keberaniannya, ia mengatakan kalau desa itu sudah aman dari kutukan dan dia pun menceritakan semua yang terjadi di masa lalu, serta mengatakan kalau anak bapak dan Nyai Sinta. Mendengar hal tersebut, kisah tadi pun mengurungkan niatnya untuk melanjutkan aksinya, walaupun sudah dipaksa oleh ibunya dan diberi pilihan. Pilih deh atau ibumu. Tetapi kisah tadi lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Melihat hal tersebut, Nyimisni pun mengikuti jejak anaknya dengan menggorok lehernya juga. Akhirnya, kisah tadi dan ibunya meninggal. Di saat itu juga bayi yang dilahirkan di desa itu pun sehat. Tidak ada lagi kutukan yang menimpa desa Hartosari. Dan film pun selesai.